Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Nara, matahari memasuki kamarku, sehingga membuatku menggeliat dan membuka mataku. Aku bangun dan sedikit melakukan stretching. Aku mengambil ikat rambut dan menguncirnya. Ku ambil handuk dan langsung mandi. Cukup 20 menit ritual mandiku. Aku mengambil baju yang akan kupakai. Cukup memakai sweater dan celana jeans. Oke siap, ucapku. Aku keluar kamar dan langsung duduk di kursi ruang makan. Mbak Nara, mau sarapan apa? Tanya Mbak Yanti. Apa aja Mbak? Masakan Mbak Yanti Ma is the best, ucapku. Ah, Mbak Nara bisa aja. Ditunggu ya Mbak, ucap Mbak Yanti. Selagi Mbak Yanti mengambilkan makananku, kulihat ponselku dan membuat notifikasi. Grup Comel. Hello guys, kalian udah pada di kampus belum? Livi, aku udah di kampus. Rena, aku masih perjalanan. Mayang, aku udah di gerbang. Nadia, gue masih di rumah guys. Oke Nat, lo bareng gue ya. Abis ini aku jemput, tunggu kita ya guys. Livi, Rena, Mayang, Nadia. Oke, aku kembali memakan makananku. Oh iya Mbak, Tante di mana? Tanyaku. Bu Anita sudah berangkat Mbak dari pagi tadi, ucap Mbak Yanti. Anggukku. Tanteku memang seorang dokter, jadwalnya untuk memeriksa pasien sangat padat merayap. Mbak, aku berangkat dulu ya, pamitku. Hati-hati Mbak, ucap Mbak Yanti. Siap Mbak, ucapku. Ku tancapkan gas menuju rumah Nadia. Di perjalanan aku menelpon Nadia agar bersiap di depan rumah. Halo Nat, tunggu aku di depan ya. Bentar lagi aku nyampai, ucapku. Oke, ucap Nadia. Terlihat Nadia di depan rumahnya, dan aku membunyikan klakson. Tin, yuk, ucapku. Nadia membuka pintu mobil dan duduk di sampingku. Ra, kamu udah buat judul skripsi? Tanya Nadia. Udah, semoga dapat ak dari Pak Yudi, ucapku. Kalau aku masih bingung judul apa yang kupakai, ucap Nadia. Jalan tidak begitu macet, jadi tidak butuh waktu lama aku sampai kampus. Hari ini banyak banget sih yang bawa mobil, ucapku. Ra, tuh sebelah sana ada yang kosong, ucap Nadia. Aku langsung menuju tempat parkir yang kosong itu. Tidak kuduga ada mobil lain yang akan parkir di situ. Refleks aku membunyikan klakson. Tin. Astaga, Nadia kaget. Sorry Nat, ucapku. Aku keluar dari mobil dan mengetuk kaca mobil di depanku. Kaca mobil itu pun turun. Maaf ya, tempat ini saya dulu yang mau parkir, ucapku. Ini tempat umum kan, ucap laki-laki itu. Ada apa sih Ra? Tanya Nadia sudah di belakangku. Dia mau mengambil tempat parkirku, ucapku kesal. Laki-laki itu bahkan tidak turun atau menggerakkan mobilnya untuk mundur. Udahlah Ra, malu tahu dilihat banyak orang, ucap Nadia. Bodoh, pokoknya ini tempat parkirku, ucapku menatap laki-laki itu. Apa seorang mahasiswa tidak mempunyai sopan santun, ucap laki-laki itu. Darahku sudah naik ke ubun-ubun melayani ocehan laki-laki ini. Ayolah Ra, kita parkir di sana saja. Tuh ada yang kosong, ucap Nadia. Dengan hati dongkol aku menuruti ucapan Nadia. Akhirnya aku masuk kembali ke mobilku dan pindah tempat parkir. Personil grup Comel udah pada ngumpul. Raut wajahku tidak berubah, tetap cemberut. Si Nara mukanya kenapa tuh? Tanya Livi. Dia tadi berdebat sama orang di parkiran kampus, ucap Nadia sambil minum.
Duh Neng, muka jangan ditekuk gitu dong, ucap Mayang. Pagi-pagi udah ada yang ganggu mood gue, ucapku. Yang ganggu lo siapa sih Ra? Tanya Rena. Tahu ah, ucapku cemberut. Ponselku berdering, menunjukkan nama Pak Yudi. Astaga gue lupa, ucapku. Lupa apaan sih? Tanya Livi. Gue ada janji sama Pak Yudi untuk tunjukin judul skripsi. Aku cabut dulu ya guys, ucapku sambil berlari. Hati-hati Ra, ucap Mayang. Semoga centang, ucap Rena. Tang you guys, ucapku sambil lari. Aku berlari menuju ruangan Pak Yudi. Tanpa sengaja aku menubruk seseorang. Bruk, maaf, ucapku. Sambil membantunya mengambilkan barangnya yang jatuh. Ini ucapanku menggantung melihat siapa yang aku tabrak. Kalian tahu siapa yang aku tabrak? Laki-laki yang tadi pagi merebut tempat parkirku. Anda, ucapku. Aku melihat di dadanya menggantung nametak dosen kampus ini. Apa dia dosen kampus ini? Ucapku dalam hati. Kau lagi, apa kampus tempat untuk berlari? Ucapnya. Maaf saya tidak sengaja, aku pun menunduk. Tanpa balasan apapun laki-laki itu melenggang pergi. Dasar dosen aneh, ucapku. Astaga Pak Yudi, ucapku berlari lagi. Aku mengetuk pintu ruangan Pak Yudi. Tok-tok, masuk, ucap Pak Yudi. Pagi Pak, sapaku. Silakan duduk, ucap Pak Yudi. Ini judul skripsi saya Pak, ucapku. Pak Yudi memeriksa judul yang kubuat. Judul yang kamu buat sudah baik, ucap Pak Yudi. Yes, ucapku lirih. Oh ya, saya ingin memberitahu kamu. Saya tidak bisa menjadi dosen pembimbing kamu, ucap Pak Yudi. Loh kenapa Pak? Tanyaku. Saya dapat panggilan sekolah lagi. Jadi nanti saya digantikan oleh dosen lain, ucap Pak Yudi. Gimana sih? Aku sudah nyaman banget dengan Pak Yudi. Malah diganti dosen pembimbing lain. Terus dosen penggantinya siapa Pak? Tanyaku. Namanya Pak Bian, ucap Pak Yudi. Pak Bian, ucapku. Dia dosen baru di sini, dia sangat pintar dan lulusan London, ucap Pak Yudi. Ya apa boleh buat, yang penting judul skripsiku udah dia. Pak Yudi memberikan kertas yang aku berikan. Yang semangat ya, ucap Pak Yudi. Iya Pak, saya permisi dulu, pamitku. Setelah keluar dari ruangan Pak Yudi, ponselku berbunyi. Halo, Liv, ucapku. Ra, kamu ikut TOEFL kan? Tanya Livi. Iya, kenapa emang? Ucapku. Aku bareng sama kamu ya nanti, ucap Livi. Oke, ucapku. Oke deh, aku mau kencan dulu, ucap Livi. Kencan mulu, ucapku. Siapa juga yang nyuruh kamu jomblo? Hahaha, ucap Livi. Dasar, ucapku. Livi mematikan sambungan teleponnya. Jam TOEFL masih 3 jam lagi, anak-anak pada kencan sendiri-sendiri. Nasibku sebagai jomblo memang ngenes. Ponselku berdering, tertulis nama Tante Anita. Halo Tante, sapaku. Nara kamu sibuk nggak? Tanya tanteku. Nggak Tante, cuma nunggu TOEFL. Tapi nanti 3 jam lagi baru masuk, ucapku. Tante minta tolong, ambilkan berkas di rumah dan antar ke rumah sakit ya, bisa kan? Tanya Tante. Bisa kok Teh, ucapku. Makasih sayang, ucap tanteku. Daripada bengong di kampus lebih baik aku bantu Tante untuk ambil berkas. Kulangkahkan kaki menuju parkiran mobil. Setelah sampai rumah aku masuk untuk mengambil berkas Tante. Lomba Nara kok kembali, ucap Mbak Yanti. Ambil berkasnya Tante Mbak, ucapku sambil ambil berkas di meja. Aku balik dulu ya Mbak, pamitku ke Mbak Yanti sambil lari. Iya Mbak, teriak Mbak Yanti. Aku kembali ke mobilku dan menuju rumah sakit Tante. Sesampai rumah sakit aku langsung menuju ruangan Tante. Ku tekan tombol lift dan aku masuk.
Pintu lift akan ketutup namun ada yang menahannya. Kulihat dia dosen yang di kampusku tadi. Terus wanita ini siapa? Paling istrinya. Aku pura-pura tidak pernah ketemu saja. Pintu lift terbuka dan dosen itu keluar. Aku mengambil nafas panjang. Untung dia nggak ingat gue, ucapku. Aku pun keluar dari lift. Suara tante memanggilku. Nara, panggil tanteku. Aku berjalan menghampiri tanteku. Ini tante, ucapku. Makasih ya, ucap tante Anita. Oh ya teh, nanti Nara pulang agak malam ya. Soalnya ada kelas TOEFL, ucapku. Jangan lupa makan ya, ucap tante Anita. Siap tante, kalau gitu aku balik kampus dulu ya teh, pamitku. Iya, hati-hati ya, ucap tante Anita. Aku kembali lagi ke kampus dan langsung masuk kelas TOEFL. Hai Liv, sapaku. Ra sini, panggil Livi. Aku pun duduk di sebelah Livi. Katanya dosen TOEFL kita ganti, ucap Livi. Ganti, ucapku bingung. Iya, Bu Sari cuti melahirkan, ucap Livi. Siang, sapa dosen yang masuk. Lah kok dia sih, ucapku. Sapa Ra, tanya Livi. Mati aku, ucapku sambil menutup wajahku. Ada apa sih Ra? Jangan buat gue takut deh, ucap Livi. Kalian tahu nggak ternyata dia dosen TOEFL yang aku ikuti. Siang, sapa dosen. Siang, jawab seluruh mahasiswa. Sebelum saya memulai, saya mau perkenalkan diri. Nama saya Bian Nugraha, saya akan menggantikan Bu Sari. Oh ya, apa di sini ada asisten dosen? Tanya Pak Bian. Belum ada Pak, ucap salah satu mahasiswa. Baiklah saya akan memilihnya, kamu yang wajahnya ditutup pakai buku, ucap Pak Bian. Semua mahasiswa mencari siapa yang wajahnya tertutup buku. Ra, Livi menyenggol lengan Nara. Apaan sih Liv, ucapku. Kamu, wajahnya yang ditutup sama buku, ucap Pak Bian. Aku baru sadar kalau wajahku yang tertutup buku. Apa gue bilang, itu loh, ucap Livi. Aku pun menurunkan buku yang kupegang. Kamu menjadi asisten saya, ucap Pak Bian. Kenapa harus saya Pak, kan banyak yang lain, ucapku. Baiklah, apa ada yang mau jadi asisten saya? Tanya Pak Bian. Nara saja Pak, ucap para mahasiswa. Dasar teman tidak seperjuangan. Sudah tahu jawabannya, sekarang bagikan daftar absennya, ucap Pak Bian. Aku berjalan ke meja dosen untuk mengambil daftar absen. Kulirik Pak Bian dan dia pun melirik saya sebentar. Tak terasa TOEFL selesai juga. Hampir 3 jam duduk di kursi, membuat punggungku serasa mati rasa. Baiklah, jangan lupa tugas kalian kumpulkan minggu depan, ucap Pak Bian. Baik Pak, ucap semua mahasiswa. Sekian dari saya. Selamat sore, pamit Pak Bian. Sore Pak, seri mahasiswa. Akhirnya, pergi juga tuh orang, ucapku. Emangnya kenapa sih Ra? Penasaran deh gue, tanya Livi. Ingat nggak yang aku ceritain tadi pagi, pas kita kumpul, ucapku. Angguk Livi. Ternyata laki-laki itu Pak Bian, ucapku. What? Wala nasib murah, ucap Livi menepuk pundakku. Sabar, ucap Livi lagi. Aku menundukkan kepala meratapi nasib. Lo ini kan absennya mahasiswa, bukannya harus dibawa Pak Bian ya, ucap Livi. Aku menepuk jidat. Aku sampai lupa memberikan absen ini. Temeni gue ya Liv, pintaku. Livi menggeleng. Ayolah Liv, rengeku. Sorry, aku udah dijemput pacarku tuh. Livi menunjuk pintu dan benar pacarnya udah bersandar di sana. Dasar tidak setia kawan, ucapku. Selamat bertemu Pak Bian, ucap Livi meninggalkanku. Dengan malas aku berjalan keluar kelas.
Ngomong-ngomong ruangan Pak Bian di mana ya, gumamku. Nah itu Pak Men, tanya aja ucapku. Pak Men, panggilku. Iya Mbak, jawabnya. Pak tahu ruangan Pak Bian, tanyaku. Pak Bian dosen barukah, ucapnya. Iya Pak, ucapku. Ruangan Pak Bian ada di lantai 8 Mbak, ucapnya. Makasih ya Pak, ucapku. Sama-sama Mbak, ucapnya. Apa tidak kurang jauh ruangannya? Apa boleh buat? Kulangkahkan kakiku menuju ruangan Pak Bian. Dan sekarang aku sudah di hadapan pintu ruangan Pak Bian. Sebenarnya paling males berhubungan dengan dosen satu ini. Aku menarik nafas dan membuangnya. Ku ketuk pintu ruangannya. Tok tik tok. Masuk, suara Pak Bian. Permisi Pak, ucapku. Pak Bian hanya melirikku dan kembali fokus pada kertas di mejanya. Tuh kan, pasti dicuekin, RGGG, teriakku di dalam hati. Maaf Pak, ini absen tadi. Saya lupa memberikan ke Bapak, ucapku. Letakkan di meja saja, ucapnya tanpa melihatku. Kalau begitu saya permisi dulu, pamitku. Tunggu, ucapnya. Langkah kakiku berhenti mendengar ucapan Pak Bian. Pak Bian berdiri dan menghampiriku. Dia mendekat ke arahku. Otomatis aku berjalan mundur beberapa langkah. Masih mau berpura-pura tidak mengenal saya, ucapnya. Wajah kita sudah sangat dekat. Aku gugup seketika. Pak Bian menegakkan badannya. Akhirnya aku bisa bernafas lega. Maaf kejadian di parkiran tadi Pak, ucapku menunduk. Ucap Pak Bian. Apa saya boleh keluar, tanyaku. Silahkan, ucapnya. Aku bisa bernafas lega. Baru beberapa langkah tiba-tiba lampu ruangan Pak Bian mati. Sontak aku berteriak dan berlari ke arah Pak Bian dan memeluknya. Teriakku dan memeluk Pak Bian. Bersambung.